Halo Sobat Juara, kita berjumpa lagi di Bincang-Bincang Juara. Dengan saya Nugia Salsamana, kita akan membahas sepak terjang tim nasional Indonesia di Piala AFF 2016. Di sebelah saya ada dua rekan saya, Kuku Wahyudi. Halo Nugi. Dan Anju Christian. Hai. Keduanya adalah jurnalis yang meliput langsung Piala AFF 2016 di Filipina. Nantinya bersama Kuku dan Anju kita juga akan membahas tentang peluang tim nasional Indonesia pada laga semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam. Oke, Kuku, Anju, gimana nih pengalaman kalian meliput langsung di Filipina? Mungkin dari Kuku dulu. Iya, pengalaman kita selama 10 hari ya Ju, kurang lebih sangat menarik ya. Kita melihat dari dekat gimana persiapan timnas untuk melawan 3 negara pesaing itu. Kita melihat raut muka sebelum pertandingan dan raut muka setelah pertandingan, pertama habis kalah lawan Thailand, terus imbang lawan Filipina, dan terakhir meraih kemenangan atas Singapura ya. Happy ending di Manila. Nah, kalau Anju gimana? Ya, selain ada rasa kagum terhadap perjuangan timnas ketika melihat dari dekat, ya ada sedikit kaget juga sih ketika melihat kondisi di Filipina yang ya kita memang tahu kalau Filipina itu negara basket, bukan negara sepak bola. Oh gitu ya. Cuman ya ketika kita melihat atmosfer di sana, ketika stadion benar-benar sepi, ketika supporter Filipina suaranya malah kalah sama supporter Indonesia, ya kita malah jadi heran juga gitu. Nggak biasa banget kan tuan rumah kondisinya seperti ini. Ya sama paling infrastrukturnya kurang menunjang sih. Ketika mau ke stadion kita harus butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Bahkan pelatih-pelatih di sana pun mengeluhkan gitu kalau buat perjalanan ke stadion saja melelahkan. Jarak yang terlalu jauh ya Ju, dari tempat lokasi pemain nginap dan juga para wartawan yang di Manila ya. Belum lagi macetnya itu ya. Agak Lebih parah dari Jakarta atau gimana? ya, Kayaknya kurang lebih sama ya. kurang lebih. Jam berapapun kayaknya di sana juga tetap macet juga sih. Aksesnya tapi gimana kalau menuju ke stadion ke sana tuh? Kalau yang laga pertama dan kedua itu kan mainnya di Bulacan. Itu sudah beda provinsi ya dengan Manila. Aksesnya kurang lebih 2 jam. Kalau lancar ya, kurang lebih itu normalnya 2 jam dari Manila. Kalau pertandingan ketiga kebetulan masih di Manila, jadi nggak butuh waktu lama. Nah, Kuku sama Anju nih kan meliput langsung kan tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF 2016. Menurut kalian performa mereka di ajang ini tuh seperti apa sih? Mungkin dari Kuku dulu. Sebenarnya kalau di ajang ini agak berbeda ya dengan 4 kali uji coba yang dilakukan timnas. Di kali uji coba pertama itu mereka begitu mendominasi penguasaan bola, tapi sedangkan di Piala AFF justru mereka kalah penguasaan bola di laga perdana dan kedua melawan Filipina ya. Tapi beranjak baik di laga ketiga itu melawan Singapura. Penguasaan bola lebih mendominasi, sudah begitu ditambah grafik agresivitasnya yang semakin menanjak ya. Dari lawan Thailand mereka hanya sekitar 10 kali menembak, meningkat lawan Filipina dan meningkat lagi lawan Singapura. Itu kayaknya menunjukkan grafik yang meningkat dan bagus untuk melawan Vietnam nanti. Nah, kalau Anju gimana nih? ya selain performa kolektif, performa individu juga bisa jadi modal sih. Kayak 3 pertandingan itu kan kita ngelihat bahwa performa pemain seperti Boa Salosa, Andi itu kan juga ya membuktikan kapasitas dia sebagai bintang lah. Tapi kita juga perlu apresiasi sih pemain-pemain yang performanya secara mengejutkan di luar dugaan, kayak Rizky Pora, Abdul Lestaluhu. Kan 2 pemain ini sebetulnya pemain yang sebelumnya diproyeksikan jadi cadangan, tapi malah jadi pemain inti dan ngasih kontribusi bagus buat serangan dari sisi kiri Indonesia. Tadi kan kita udah bahas soal Rizky Pora, kemudian juga Abdul Lestaluhu. Nah, kita kan nanti lawan Vietnam kan nggak akan pakai Yanto Basna dan juga Farudin ya. Nah, ini kira-kira formasi pelatih Alfred Riedel bakal seperti apa? Ini dari Anju mungkin. Kalau Farudin sama Yanto Basna ya bisa dibilang nggak terganti kan sih dari uji coba, kan dia selalu jadi starter dan main 90 menit. Ya bakal jadi pekerjaan rumah juga buat Riedel. Mungkin kalau untuk penggantinya ada 3 opsi sih. Satu si Manati Lestusen,
terus si Gunawan Dwi Cahyo sama Hansamu ya terakhir ya, Hansamu. Ya mungkin dua dari 3 pemain itu yang bakal dipilih. Cuman kalau siapa yang bakal dipilih si Riedel sih ngomongnya sudah menetapkan, tapi dia nggak mau menyampaikan ke jurnalis sebelum menyampaikan ke pemain. Oh gitu ya. Jawaban khasnya dia lah. Nah, kalau Kuku gimana? Mungkin kalau kehilangan 2 pemain di back, kayaknya pakem formasi yang biasa dipakai Riedel nggak akan berubah banyak ya. Kalau 4-4-2 tadi benar kata Anju, gantinya Yanto sama Farudin. Mungkin yang paling pengalaman di FF mungkin ada si Manadra Susen, dia 2014 sudah menjadi debutan di timnas Piala FF. Antara Manati atau Gunawan mungkin ya Anju ya? Mungkin kalau Gunawan lebih senior sama produktif juga ya di Persija. Nah, pendapat kalian gimana nih soal Vietnam? Apa yang harus diwaspadai dari mereka bagi tim nasional Indonesia? Jelas ya, yang diwaspadai mungkin striker mereka sekaligus kapten Vietnam, dari Chong Pin. Dia sudah mengemas 2 gol di babak penyisihan grup. Pertama lawan Myanmar 1 gol. Malaysia terus ya. Malaysia dia ngegolin 1-0. Iya, menang 1-0. Vietnamnya dia golin lagi di laga terakhir lawan Kamboja. Sama si kaptennya ini sebetulnya udah disinggung sih sama Fred Riedel di sesi latihan pertama kemarin di Pakansari. Ya sedikit diulas kalau menurut Riedel ya pemain ini harus diwaspadai kecepatannya. Sama kalau selain individu dari Vietnam sih kita harus mewaspadai juga kalau Vietnam ini punya gaya bermain yang sama Indonesia, soalnya kan si Utang nih pelatihnya bekas anak asuhnya Riedel, jadi kurang lebih ada kemiripan dari iya strategi mungkin ya. Guru dan murid ya Nyu ya. Main 4-4-2 sama-sama dari sayap penyerangnya. Nah ini kalau saya lihat penyisian grup Indonesia ini kebobolan nih sampai 7 gol. 7 gol. Nah, sedangkan Vietnam ini di penyisian grup cuma 2 gol ya. 2 gol. Nah, pendapat kalian soal pertahanan nih bagaimana dari kedua tim? Iya, memang seperti kita ketahui kan di Indonesia emang di skuad ini banyak pelatih-pelatih atau pengamat sepak bola menekankan kurangnya gelandang bertahan di timnas ya. Kayak Bayu Pradana kan emang dia bahkan dari pengakuan si Bayu, dia hanya 2 musim atau 3 musim terakhir dia dimainkan menjadi gelandang bertahan. Sebelumnya dia emang main gelandang serang. Itu yang menjadi mungkin masih PR ya untuk Bayu Pradana, sehingga lini tengah bisa dibilang kurang menyaring serangan lawan sehingga bisa langsung masuk ke jantung pertahanan Indonesia. Ya itu juga sempat bukan cuma Bayu Pradana yang ngeluhin, si Lili Pali juga udah sempat bilang kalau saya harus berduet dengan Evan Dimas, idealnya saya butuh bantuan dari pemain yang dia bicara langsung dia tuh. Iya. Oke. Pemain yang sifatnya lebih bertahan. Ya mungkin cuma 1 kali sih itu saran itu ditaatin nama Riedel ya ketika lawan Singapura. Lawan Singapura kita juga memang cuma kebobolan 1 gol sih. Iya, lawan Singapura skema yang pakai Riedel saya rasa bisa diulang ya lawan Vietnam ya. Singapura kan di babak penyisihan grup A itu sangat tangguh, bahkan banyak yang bilang ultra defensif ya. Oh, gitu. Tapi Indonesia bisa menjebol 2 gol kan. Itu saya rasa bisa diulang lagi lawan Vietnam dengan memakai walaupun striker tunggal bos, tapi justru 5 gelandang Lili Pali agak maju dengan kehadiran si Bayu Pradana malah terlihat lebih seimbang ya juga. Apalagi kita bakal main di kandang kan, sehingga hitungan agresivitas gol kandang ini jadi penting. Ya kalau kita mengulangi performa di babak penyisihan grup kebobolan 2 gol, ya itu malah jadi keuntungan buat si Vietnam. Karena 2 gol ini bakal terjadi di Pakansari di kandang kita gitu. Ya, sobat juara, demikianlah bincang-bincang juara kita pada hari ini. Oh ya, buat kalian jangan lupa untuk mengikuti kuis di garudajuara.net yang berhadiah jaket timnas dan sepatu bola dari Nike. Dan juga jangan lupa untuk simak berita seputar Piala AFF di sana. Oh gitu, kita pamit dulu. Pamit dulu ya. Dah.